Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Munawwaroh dengan NIM 2409511076. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Bacillus anthracis pada sapi. Jadi, apa itu sebenarnya Bacillus anthracis? Jadi, Bacillus anthracis itu merupakan salah satu bakteri penyebab dari antraks, penyakit antraks yang masuk ke dalam penyakit yang zoonosis. Nah, zoonosis itu apa? Zoonosis itu adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Contohnya Bacillus anthrax ini dia itu bisa ditularkan dari hewan ternak. Contohnya sapi, domba, kambing itu ke manusia. Nah, Bacillus anthracis itu dia memiliki karakteristik yang khas, seperti dia termasuk ke dalam bakteri gram positif yang berbentuk basil atau batang. Kemudian dia merupakan anaerobik fakultatif, atau dia itu dapat berkembang dengan oksigen ataupun tanpa bantuan dengan oksigen. Kemudian dia itu juga non-mortil atau tidak bisa bergerak secara leluasa gitu. Kemudian dia juga membentuk dari endospora di lingkungan dengan tekanan yang tinggi. Nah, Bacillus anthracis ini dia akan tumbuh apabila ditanam pada media blood agar, dan di blood agar ini dia akan terlihat seperti kaput medusa yang akan saya berikan gambarnya pada PPT. Kemudian di bawah mikroskop si Bacillus anthracis ini dia akan tampak seperti punya rantai, dan panjangnya itu biasanya sekitar 3-5 mikrometer, kemudian dengan lebar 1 sampai 1,2 mikrometer. Kemudian dia juga akan terlihat memiliki spora di sentralnya gitu. Nah, spora inilah yang akan terbentuk apabila bakteri itu dia berada di luar tubuh inangnya selama kurang lebih 12 hingga 18 jam, atau dalam keadaan tertentu, contohnya dalam keadaan yang tertekan gitu. Kemudian si spora ini dia itu susah buat hilang ataupun dihancurkan. Jadi Bacillus anthracis dia itu mempunyai 2 faktor virulensi, yaitu yang pertama dengan kapsul poly-Y-diglutamic acid, dan yang kedua dengan toksin tripati. Yang pertama dengan kapsul poly-Y-diglutamic acid itu dia akan menyebabkan reseptor binding protective agent atau PA, yang dia itu fungsinya untuk mengikat reseptor di permukaan sel inang sehingga dua komponen aktif lainnya itu bisa masuk. Kemudian yang kedua itu dengan metaloprotease lethal factor, itu dia yang menimbulkan kerusakan fatal pada sel. Kemudian yang ketiga dengan adenylate klilase edema faktor, dia itu yang menyebabkan kerusakan spesifik yang berujung pada edema atau pembengkakan. Nah, ya, kemudian yang selanjutnya itu dengan toksin tripati, itu dia merupakan kombinasi biner dari toksin edema tadi dan lethal toksin, seperti yang dapat dilihat di PPT. Dan ini kombinasi dari toksin tripati ini itu merupakan inti dari virulensi Bacillus anthracis, yang dia itu akan bermanifestasi dalam 3 bentuk infeksi, yaitu infeksi kulit atau cutaneous, kemudian infeksi gastrointestinal, dan juga pernafasan. Jadi siklus hidup dari antraks itu berpusat pada 2 bentuk utama, yaitu yang pertama ada spora dan kedua ada bentuk vegetatif. Yang pertama, spora itu merupakan pusat dari siklus hidup antraks sendiri, dan dia itu melindungi bakteri antraks dari kondisi lingkungan seperti yang tidak menguntungkan, seperti suhu yang tinggi, tekanan, bahan kimia, dan dia kekurangan nutrisi atau energi, agar si antraks ini dia tetap
ada selama puluhan tahun. Kemudian untuk vegetatifnya itu dia dapat menyebabkan infeksi dalam tubuh inang. Kemudian pembentukan spora atau sporulasi dia itu akan terjadi di luar tubuh inang apabila dia dipicu oleh terjadi tekanan atau apabila dia ada di luar tubuh inang selama 12-18 jam. Kemudian patogenesisnya yaitu dari hewan yang terkena antraks, dia itu dapat menular apabila kita itu mengonsumsi daging-daging atau olahannya seperti olahan keju, susu, yogurt dan lain sebagainya. Dan dari tanah juga dia dapat menularkan dari tanah karena dari tanah itu tumbuhan bisa muncul, kemudian kita makan dari itu semua, akhirnya kita juga kena begitu. Nah, untuk mengidentifikasi Bacillus anthracis, para ahli medis itu dia menggunakan 3 metode investigasi yang paling utama, dan masing-masing itu memiliki alat yang berbeda-beda. Seperti yang pertama dengan pemeriksaan bakteriologis. Ini terkait pemeriksaan bentuk fisik bakteri Bacillus anthracis melalui kultur blood agar dan perwarnaan gram. Kemudian yang kedua itu ada uji antigen atau uji Ascoli. Dia itu mengidentifikasi tentang sisa-sisa protein dari bakteri yang tertinggal di jaringan tubuh. Kemudian metode diagnosa yang ketiga itu adalah uji molekuler atau PCR. Si PCR ini dia mengidentifikasi gen-gen yang mengkode toksin dan kapsulnya. Jadi kita akan membahas mengenai tata cara pengobatan antraks sendiri. Yang pertama dengan antibiotik, tentu saja ini merupakan senjata utama untuk membunuh dan menghentikan perkembangbiakan bakteri. Kemudian yang kedua dengan antitoksin. Jadi antitoksin ini memberikan fungsi menetralkan racun yang sudah beredar di aliran tubuh, dan sangat penting karena antibiotik saja itu akan membunuh bakteri, bukan racun yang sudah dilepaskannya. Kemudian yang ketiga dengan terapi kombinasi. Ini antara kasus yang parah atau sistemik harus digunakan beberapa kombinasi beberapa jenis antibiotik untuk memastikan bakteri benar-benar musnah. Kemudian di pencegahan kita ada yang pertama dengan biosecurity yang ketat. Tentu saja apabila lingkungannya bersih, sehat, maka hewannya juga akan sehat. Kemudian yang kedua dengan vaksinasi hewan ternak. Tentu saja vaksinasi ini merupakan garis pertahanan awal yang paling utama karena ini adalah apabila di daerah endemis itu akan efektif untuk memutus rantai penularannya ke manusia. Kemudian yang ketiga dengan penanganan bangkai dengan benar, karena bangkai antraks ini tidak kelas untuk dibuka atau diotopsi atau bahkan dimakan. Ini harus dilaporkan ke petugas agar bisa segera dibakar atau dikubur. Kemudian yang keempat dengan edukasi publik, karena masyarakat juga perlu diedukasi tentang jangan pernah untuk mengonsumsi daging dari hewan yang sakit atau mati secara tidak wajar.